Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sukma dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pemajakan penghasilan luar negeri dari badan luar negeri terkendali. Kelompok kami terdiri dari Akbar Dwi Kurnia, Kania Pratnya Paramita, Milani Matulaili, Nanang Khoirul Anam, dan Yulia Rahmadewi. Pada pagi hari ini ada 4 subbab yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu Controlled Foreign Corporation, yang kedua Special Purpose Company, yang ketiga pengertian treaty shopping, dan yang keempat beneficial owner. Untuk subbab yang pertama yaitu Controlled Foreign Corporation. Nah, apa sih pengertian dari CFC ini? CFC adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, CFC ini dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban atas pajak penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen ke pemegang saham. Selanjutnya, pada pasal 18 ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor, atau yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK nomor 256/PMK03/2008 yang mengatur saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak tersebut adalah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. Atau yang kedua, pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Sedangkan besarnya dividen yang wajib dihitung oleh WPDN sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan di subbab kedua, yaitu Special Purpose Company. Special Purpose Company adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Special Purpose Company digunakan sebagai suatu saluran dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra P3B. Tujuan pembentukan Special Purpose Company tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar. Yang paling sering adalah sebagai perusahaan bentukan untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Pasal 18.3b Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, yaitu Special Purpose Company, dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain
atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Peraturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK nomor 140/PMK 2010 yang menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva wajib pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud special purpose company dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, kelompok kami akan masuk ke subbab ketiga, yaitu pengertian treaty shopping. Victor Turoni menjelaskan treaty shopping sebagai suatu praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak memiliki tax treaty dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty. Kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut. Dengan kata lain, bahwa treaty shopping dapat diartikan sebagai penggunaan tax treaty oleh orang yang bukan residen atau subjek pajak dalam negeri dari kedua negara mitra tax treaty, biasanya melalui pembentukan perusahaan cangkang atau conduit di salah satu negara mitra tax treaty tersebut. Selanjutnya adalah beneficial owner. Beneficial owner adalah orang yang menikmati manfaat kepemilikan meskipun hak milik atas beberapa bentuk kepemilikan atas nama lain. Ini juga berarti setiap individu atau kelompok individu yang baik secara langsung atau tidak langsung dan memiliki hak untuk memilih atau mempengaruhi keputusan transaksi mengenai keamanan tertentu seperti saham dalam perusahaan. Istilah BO pertama kali diperkenalkan dalam Surat Edaran Nomor 4 PJ 34/2005 tentang instruksi untuk menetapkan kriteria untuk pemilik manfaat yang tercantum dalam perjanjian tentang penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan negara lain. Penegasan ini dikeluarkan akibat beberapa poin penting berikut ini. Yang pertama, masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak asing yang memiliki sertifikat tempat tinggal dari suatu negara dengan pleno untuk menghindari pajak berganda dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas pengurangan tarif. Yang kedua, sementara menurut P3P yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian dapat menerima tarif pajak yang dikurangi jika wajib pajak adalah pemilik manfaat dari pendapatan dalam bentuk dividen, bunga, dan royalti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.